Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sianita Cynthia Spurti dari Prodi Statistika nomor NIM 0567409008. Jadi di sini saya akan melakukan praktikum 2 pada materi grafik dalam pemrograman R dan pemeriksaan data. Kita mulai pada soal nomor 1. Diketahui data jumlah kunjungan untuk 5 layanan pada 3 hari yang berbeda. Layanannya berisi pada 5 layanan, yaitu layanan 1 sampai layanan 5, dan 3 harinya yaitu Senin, Rabu, dan Jumat. Untuk perintahnya menampilkan grafik batang berkelompok atau grup bar plot dengan syarat warna batang berbeda untuk setiap hari pada hari Senin, Rabu, dan Jumat, dengan judul grafiknya kunjungan layanan pada 3 hari, tabel sumbu X-nya layanan, dan legenda untuk tambahkan legenda untuk membedakan tiap hari. Langkah-langkah praktikum 1. Langkah 1, mempersiapkan datanya dulu. Dengan tulis nama function diisi dengan matriks C, kurung buka, kurung tutup, lalu kita isikan data dari kunjungan layanan. Untuk tiap baris merepresentasikan hari, dan untuk tiap kolom merepresentasikan layanan. Ini termasuk ke dalam fungsi level tinggi. Lalu tambahkan row sama dengan 3. Row di sini berarti fungsi untuk menghitung jumlah baris dalam matriks atau data frame. Dan B-row sama dengan true, di sini berarti argumen dalam fungsi matriks yang menentukan arah pengisian data. Karena kita isi per baris, jadi kita menggunakan true. Kalau per kolom kita gunakan false. Lalu untuk call names diisi dengan kunjungan. Call names parameternya yaitu kunjungan diisi dengan C, L1, L2, L3, L4, L5. Call names di sini berarti memberi nama kolom matriks pada L1 sampai dengan L5. Untuk row names-nya diisi dengan parameter kunjungan, lalu diisi dengan C, kurung buka, kurung tutup, Senin, Rabu, dan Jumat. Row names di sini berarti memberi nama matriks pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Lanjut pada langkah 2, yaitu membuat grup bar plot dan menambahkan fungsi legend. Untuk bar plot pertama kita isikan nama fungsinya dulu, yaitu bar plot, diisikan dengan parameter kunjungan lalu beside to. Beside di sini berarti menampilkan batang secara berdampingan. Lalu untuk call sama dengan C, sky blue, orange, dan light green. Di sini berarti memberikan warna biru, oranye, dan hijau pada batang. Lalu untuk main kunjungan layanan pada 3 hari, main di sini berarti memberikan judul pada grafik. Lalu X-lab-nya yaitu layanan. X-lab memberi label pada sumbu X, dan Y-lab berarti memberi label pada sumbu Y, yaitu jumlah kunjungan. Lalu tambahkan legend text sama dengan row name diisi dengan kunjungan, yang berarti menampilkan legenda grafik. Di sini legenda grafiknya diisi dengan row names kunjungan, yang tadi kita isi row names-nya dengan hari Senin, Rabu, dan Jumat. Memudahkan kita untuk membedakan hari dengan menggunakan warna. Fungsi bar plot merupakan fungsi level tinggi yang digunakan untuk membuat tampilan grafik batang berkelompok pertama kali. Lalu maksudnya pertama kali di sini berarti dia termasuk ke dalam fungsi level tinggi ya. Lalu untuk fungsi legend merupakan fungsi level rendah yang digunakan untuk menambahkan informasi pada grafik yang sudah ada seperti teks, garis, dan legenda. Fungsi legendnya sudah tercantum pada legend teks, row names, kunjungan. Nah, lalu lanjut fungsi bawaannya sudah. Inputnya ini, lalu outputnya seperti ini. Lanjut untuk soal nomor 2. Diketahui menggunakan data frame air quality di R untuk membuat layout grafik 2x2 yang terdiri dari scatter plot ozon versus temperatur dengan warna berdasarkan bulan, histogram ozon warna hijau muda, lalu box plot wine berdasarkan bulan, scatter plot ozon versus temperatur warna biru tanpa membedakan bulan. Langkah-langkah praktikum 2. Langkah 1 yaitu mempersiapkan data. Datanya diisi dengan parameter air quality. Lalu langkah 2-nya mengatur layout grafik 2x2 yang termasuk ke dalam fungsi level tinggi, yaitu par. Fungsi par dengan parameter mrow digunakan untuk mengatur tampilan 4 grafik dalam satu layar.
tampilan 4 grafik dalam satu layar dengan format 2 baris 2 kolom. 2 baris 2 kolom, grafik diisi per baris per baris, row wise. Start diisi dengan parameter mrow sama dengan C2,2. Di sini berarti formatnya 2 baris dan 2 kolom. Lalu langkah 3, pada panel 1 kiri atas, scatter plot dengan warna per bulan, termasuk ke dalam fungsi level tinggi dan rendah. Fungsi level tingginya yaitu fungsi plot. Nama fungsinya plot, diisi dengan air quality dengan ozone, air quality dengan temperatur, colornya air quality dengan mount, PCH-nya 19, mainnya hubungan antara ozone dan temperatur, X-lab-nya konsentrasi ozone ppb, dan Y-lab-nya temperatur F. Fungsi plot digunakan untuk membuat scatter plot dan grafik berhubungan antara variabel ozon dan temperatur. Lalu untuk colornya di sini memberikan warna pada air quality mount. Untuk PCH-nya untuk menentukan bentuk titik pada scatter plot. Mainnya untuk memberikan judul yaitu hubungan antara ozon dan temperatur. Lalu lanjut pada panel 2 kanan atas yaitu histogram ozon atau fungsi level tingginya yaitu HIS. Kita menggunakan fungsi level tinggi yaitu HIS yang digunakan untuk membuat histogram atau grafik distribusi frekuensi data yang bertujuan untuk melihat distribusi atau sebaran data ozon dan mengetahui frekuensi nilai ozon. Fungsinya histogram lalu diisi dengan air quality dengan ozon, colornya light green, berarti berwarna hijau. Lalu mainnya distribusi konsentrasi ozon, judulnya distribusi konsentrasi ozon, X-lab-nya distribusi konsentrasi, lalu X-lab-nya yaitu 2 konsentrasi ozon plus ppb, dan Y-lab-nya yaitu frekuensi. Lanjut untuk panel ketiga, kiri bawah, yaitu box plot, wine per bulan. Lanjut ke panel 3 kiri bawah yaitu box plot wine per bulan. Fungsi level tingginya yaitu box plot. Fungsi box plot di sini berfungsi untuk membuat diagram kotak garis atau box plot yang bertujuan untuk melihat penyebaran data, kecepatan angin tiap bulan, dan melihat median, kuartil, dan penjilan atau outlier. Box plot parameternya yaitu wind, mount, terus datanya yaitu air quality, colornya light blue, judulnya kecepatan angin per bulan, X-nya bulan, lalu Y-nya kecepatan angin atau MPH. Lanjut untuk langkah ke-6 yaitu panel 4 kanan bawah. Lanjut untuk langkah 6 yaitu panel ke-4 kanan bawah, scatter plot ozon versus temperatur biru, termasuk ke dalam fungsi level tinggi. Nama fungsinya plot, diisi dengan parameternya air quality dengan ozon, air quality dengan temperatur. Lalu warnanya yaitu biru, PCH-nya 19, judulnya hubungan antara ozon dan temperatur, X-lab-nya konsentrasi ozon, Y-lab-nya temperatur. Plot di sini berfungsi untuk membuat scatter plot untuk melihat hubungan antara temperatur dan ozon tanpa pembeda bulan. Lalu terakhir kita tambahkan par mflow sama dengan C1,1. Fungsi par mengatur parameter tampilan grafik untuk menampilkan 4 grafik sekaligus dalam satu layar. Oke, inputnya seperti ini. Lalu lanjut pada soal nomor 3. Diketahui diberikan matriks A berukuran 4x4 sebagai berikut pada kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4 dengan baris 1, 0, 3, 1, 4, 8, 0, 0, 3, 0, 6, 0, 9, 5, 7, minus 2. Tentukan teras atau trace dari matriks A, lalu determinan matriks A dan kesimpulan singular atau non-singular. Kebalikannya atau inverse matriks A, D yaitu nilai eigen dan vektor eigen matriks A. Langkah-langkah praktikum 3. Langkah 1, membuat matriks A. A diisi dengan matriks C1439 dengan baris 1439, 0805, min 3, 067, min 1, 00, min 2.
Membuat matriks A menggunakan fungsi matriks dengan memasukkan elemen-elemen matriks dalam urutan kolom dengan jumlah baris ditentukan oleh argumen row. Di sini karena jumlah barisnya ada 4, jadi row-nya sama dengan 4, dan kita menggunakan row false pengisian data yang diisi per kolom. Jadi kita menggunakan false karena diisi per kolom. Lalu print A atau kita print outputnya yaitu 1, 2, 3, 4, 1, 2, ini kolom 1, 2, 3, 4 dan 1, 2, 3, 4. Lalu langkah yang kedua yaitu menghitung trace matriks A dengan mengisikan function trace A diisi dengan sum diag A, print paste trace dari matriks A adalah trace A. Trace matriks adalah jumlah elemen-elemen pada diagonal utama dengan menggunakan fungsi diag untuk mengambil elemen diagonal, lalu menggunakan sum untuk menjumlahkan elemen-elemen tersebut. Perputaran outputnya yaitu trace dari matriks A adalah 13. Lanjut pada langkah 3 yaitu menghitung determinan matriks. Fungsi determinan A diisi dengan determinan A, print paste determinan dari matriks A adalah titik 2, round determinan A, 4. If determinan A sama dengan 0, print matriks A adalah matriks singular dan tidak memiliki inverse. Untuk else, print matriks A adalah matriks non-singular memiliki inverse. Untuk menghitung determinan, saya menggunakan fungsi det. Jika det A sama dengan 0, if det A sama dengan 0, maka matriks singular. Jika determinan A tidak sama dengan 0, maka matriks adalah non-singular atau memiliki inverse. Coba kita run. Hasilnya yaitu matriks A adalah matriks non-singular atau memiliki inverse. Lanjut untuk langkah keempat yaitu menghitung inverse matriks A. Karena determinan A tidak sama dengan 0 atau non-singular, maka inverse matriks A saya hitung menggunakan fungsi solve A. Dengan input inverse A diisi dengan solve A, lalu print diisi dengan parameternya yaitu inverse A. Coba kita run hasilnya. Jika keluar outputnya yaitu pada kolom 1 sampai 4 dan pada baris 1 sampai 24. Lanjut untuk langkah 5 yaitu menghitung nilai agent dan vektor agent. Agent A diisi dengan agent A, rounded values diisi dengan round, agent A dengan values, 2. Rounded vectors diisi dengan round, agent A dengan vectors 2. Print nilai agent dari matriks A di belakang 2 angka di belakang koma. Print rounded values, print vector agent dari matriks A di belakang 2 angka di belakang koma. Terakhir, print rounded vectors. Nilai agent atau agent value dan vector agent atau agent vector saya hitung menggunakan fungsi agent. Hasil di belakang 2 angka di belakang koma dengan menggunakan fungsi round. Rounded values di sini berarti nilai-nilai atau saklar atau angka biasa yang sudah dibulatkan menggunakan fungsi round. Sedangkan rounded vectors di sini berarti vektor atau kumpulan angka yang sudah dibulatkan. Coba kita run. Outputnya sudah keluar. Ini yaitu seperti ini. Demikian praktikum 2 yang telah saya selesaikan. Dari praktikum kali ini saya mendapatkan banyak sekali manfaat dan pembelajaran pada materi grafik dalam pemrograman R dan pemeriksaan data. Di antaranya pada praktikum 1 membuat matriks dan bar plot pada data kunjungan, lalu pada praktikum 2 membuat tampilan grafik 2x2, dan yang terakhir pada praktikum 3 membuat matriks, menghitung trace, menghitung determinan, menghitung inverse, dan terakhir menghitung nilai agent dan vektor agent.
Sekian dari saya, Dianita Cynthia Subekti. Terima kasih atas dukungan dan bimbingannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.